Bebek Agung mana ya? Kok belum datang juga? Padahal kan tadi udah bilang kalau dia udah jalan. Tapi masa sampai jam segini belum datang juga sih? Paling males deh kalau disuruh nunggu. Daripada aku nunggu lama-lama, ini aku telepon aja deh. Wah, di situ ada orang. Yaudah deh, aku coba ngamen ke sana aja. Siapa tahu Mbak itu mau ngasih sama aku. Permisi Mbak. Maaf Mas, muda-muda kok masih ngamen sih? Kenapa Mbak? Muda-muda kok masih ngamen? Iya, terusnya emangnya kenapa Mbak? Ada yang salah Mbak? Loh, kok bisa masih tanya ada yang salah apa enggak? Kamu tuh masih muda, seharusnya kamu kerja, bukan malah minta-minta ngamen kayak gini. Loh, Mbaknya kok ngomong kayak gitu Mbak? Mbak, kalau nggak mau ngasih, nggak ngasih aja Mbak, tapi nggak usah ngomong kayak gitu. Ya habisnya saya tuh heran, zaman segini kok masih ada sih tuh ngamen semuda kamu, kerja dong. Iya, saya sudah cari pekerjaan kok Mbak, cuman masih belum dapat. Untuk mengisi waktu luang saya, ya saya ngamen jual suara daripada saya ngemis Mbak. Aduh, paling itu cuma alasan kamu aja. Jujur aja kalau kamu tuh malas kerja. Jadi kamu kalau dapat uang secara instan, tinggal nyanyi-nyanyi terus minta-minta gini. Oh Mbak, kan ini nggak instan juga Mbak. Kalau misalkan nih contohnya barusan, saya ini ngamen ke Mbak, terus saya permisi, saya genjreng seperti ini. Aduh, dan Mbaknya alasan aja. Suara kamu tuh nggak enak. Mending kamu kerja tuh, jangan ngamen-ngamen kayak gini. Loh Mbak, kok Mbak bilang suara saya ini gak enak? Kan Mbak belum mendengarkan. Gimana kalau misalkan Mbak mendengarkan terus saya dikasih uang? Maksa banget jadi orang. Aku tuh nggak punya uang receh. Terus aku juga nggak mau ngasih sama kamu. Nggak usah maksa jadi orang. Loh ya udah Mbak, kalau misalkan Mbaknya itu nggak mau ngasih, nggak ngasih aja. Kan saya sudah bilang nggak usah ngomong sampai kayak gitu Mbak. Saya itu cuma ngasih tahu sama kamu. Soalnya saya lihat nih kamu masih muda, masih kuat tuh badannya. Masa iya kerjanya kayak gini sih? Mbak, orang ngasih tahu sama orang menjudge itu beda Mbak. Dari omongan Mbak ini kayaknya Mbak ini dari tadi ngerendahin saya deh. Saya tuh nggak ngerendahin ya. Kamu nih dibilangin malah kayak gitu. Saya itu cuma ngasih tahu. Biasanya kamu bersyukur dikasih tahu. Waalaikumsalam sayang. Ada apa kok? Kamu kelihatannya marah-marah sama orang ini? Iya nih sayang. Dia itu pengamen sayang, terus maksa-maksa minta uang sama aku. Padahal aku udah bilang maaf, nggak ada uang receh gitu sayang. Loh, enggak kok Mas, saya ini nggak maksa-maksa Mas. Cuman Mbaknya ini tutur katanya ini nggak mengenakan saya Mas. Jadi saya ya membela diri saya Mas. Saya nggak maksa kok untuk Mbak ini. Aku mana percaya sama kamu. Aku lebih percaya sama pacar aku. Loh, kamu lagian masih muda, kerjanya kayak gini, kerja yang lain. Tuh kan, pacar aku aja sama pemikirannya kayak aku. Kamu itu masih muda, jangan kerja ngamen kayak gini dong. Iya kan itu terserah saya Mbak. Emangnya kenapa sih? Orang sudah kayak gini sayang, pasti pemalas orangnya. Iyalah sayang, buktinya aja dia nggak mau cari kerja yang lain ya kan? Iya, masa kerja pengamen kayak gini? Mas, seharusnya ya kamu ini laki-laki masih muda, malu kerja kayak gini. Ya, menurut saya enggak. Saya enggak malu Mas. Soalnya kenapa ya? Saya ini kan menjual suara saya. Aduh, menjual suara. Dibilang dari tadi suara kamu nggak enak kok. Udah. Gak usah banyak ngomong sih. Mending pergi aja. Kan pacar aku ini udah bilang maaf. Iya Mas, tapi kasih tahu pacarnya. Paling tidak kalau nggak ngasih, gak usah cerewet. Banget malah ngomongin pacar aku. Waduh, apes bener. Baru pertama ngamen, nggak dikasih malah dimarah-marahin. Terus aku gimana ini ya? Nanti kalau misalkan aku nggak dapet hasil dari ngamen, aku kan nggak bisa jajanin temen deket aku. Kan hari ini aku mau ketemuan. Ya udah deh, mumpung masih ada waktu, aku coba keliling-keliling aja. Siapa tahu aku bisa dapat uang dan bisa beliin jajanan teman dekat aku. Nanti kalau misalkan aku nggak dapat apa-apa, ya aku tinggal jujur aja sama teman dekat aku kalau aku nggak punya uang. Ya udah deh, Bismillah. Semoga aja ada orang yang mau berbagi rezeki sama aku.
kurang ajar banget. Pagi-pagi udah bikin naik darah. Iya sayang, nyebelin banget itu dari tadi. Aku kan udah bilang ya sayang, maaf mas, saya nggak punya uang receh gitu. Tapi dia tetap maksa mau nyanyi di sini sayang. Tapi saya nggak diapa-apain kan sama orang itu. Ya enggak kok sayang, aku cuma ngasih tahu dia aja. Kalau dia masih muda, seharusnya kerja yang lain, bukan minta-minta gitu. Oh gitu, ya syukur deh Oh, kalau bentar, orang bentar. itu. Kamu kok lama banget sih sayang? Aku nunggu di sini dari tadi lama. Iya, aku minta maaf. Aku barusan masih beli bahan bakar. Oh iya. Ya udah, yuk jangan cemberut. Jalan. Yaudah yuk. Aku minta maaf ya, maafin. Ya, sayangku. Ya udah, yuk. Yuk. Mana ya? Kok orangnya kayaknya belum datang? Apa aku terlambat ya? Enggak, cuma terlambat 5 menit aja. Tapi mana ya? Hah, ya udah deh. Mending aku tunggu di sana aja sambil aku mau telepon orangnya. Duh, mana ya? Coba deh aku telepon. Kemana ya? Bentar. Kayaknya kalau dilihat-lihat Mbak ini deh. Soalnya vis wajahnya nggak begitu jauh berbeda dengan foto profilnya di WA. Yaudah deh, aku coba samperin aja. Mana ya? Permisi Mbak. Ini Mbak Devi ya? Benar. Ini Mas Danang ya? Iya, saya Danang. Oh, iya Mas Devi. Mbak Devi sudah lama di sini? Enggak kok Mas, mungkin sekitar 5 menitan. Oh gitu, berarti nggak terlalu lama ya nungguin saya. Iya Mas. Maaf nih Mbak, sebelumnya saya terlambat. Soalnya saya tadi kesini naiknya angkutan umum. Oh gitu, iya Mas, nggak apa-apa. Saya kira saya ini yang terlambat, makanya Masnya pergi ninggalin saya gitu. Enggak kok Mbak. Kok bawa gitar Mas? Mau Iya. nyanyi di depan saya? Oh enggak nih Mbak, bukan gitu. Jadi saya ini ngamen Mbak. Oh, pengamen. Iya. Berarti Masnya ini pengamen. Iya sih Mbak, saya ngamen. Cuman saya maaf ya Mbak kalau saya boleh jujur Mbak. Iya Mas, emangnya kenapa? Saya cuma bisanya ketemu sama Mbak, cuma bisa ngajak ngobrol Mbaknya. Soalnya hari ini pendapatan saya itu nggak ada Mbak. Ya Allah Mas, iya nggak apa-apa kok Mas. Lagian saya kan nggak minta yang aneh-aneh. Ketemu Mas Danang, maksudnya Mas Danang nemuin saya tepat waktu kayak gini, saya sudah merasa dihargain kok Mas. Iya Mbak Devi, makasih juga Mbak Devi. Mbak Devi sudah mau bertemu dengan saya. Oh iya Mbak, saya minta maaf ya Mbak, saya nggak bisa ngajak Mbak Devi ke kafe. Ya ampun, iya Mas, nggak apa-apa kok. Lagian kan saya sudah bilang Mas Danang datang ke sini, itu udah menghargain saya nggak perlu dibawa ke kafe. Iya Mbak, cuman saya sungkan aja Mbak. Masa first impression kita ketemuan seperti ini, kita ketemunya di tempat umum Mbak. Kan paling tidak effortnya laki-laki itu ya membawa ke tempat yang berkesan Mbak. Ya nggak apa-apa kok Mas. Aduh, nggak harus berkesan juga. Nggak semua perempuan itu ditunjukkan berkesan dengan cara diajak ke tempat-tempat yang menurut Mas ya layak lah untuk ketemuan. Enggak Mas, buat saya ini nggak masalah kok. Nggak apa-apa, santai aja. Lagian di sini juga enak kok Mas. Iya Mbak, ya sebenarnya waktu saya mau menuju ke sini juga, aduh gimana ya, kalau misalkan saya nggak punya uang, ya saya harus terang-terangan aja sama teman dekat saya. Soalnya iya, kan, Mas. mohon maaf nih Mbak, saya bukan tipe laki-laki yang apa ya, mengakui hal yang
seharusnya saya tidak akui gitu Mbak. Iya Mas, saya malah lebih respect sama orang kayak Mas. Ya seadanya Mas, karena kan kebanyakan orang malu Mas dengan keadaan dirinya, nggak bersyukur maksud saya. Jadi yang nggak ada dia ada-adain, nanti belakang-belakangnya malah pusing sendiri ya kan? Ya itu Mbak, benar kata Mbak Devi. Ya tapi menurut saya sih Mbak Devi ini dari obrolannya sangat menerima keadaan saya di sini ya Mbak. Ya jelas lah Mas, maksud saya gini loh Mas. Ya bukan mau sok kepedean Mbak, cuman saya mau nanyakan aja mumpung berdua. Kalau misalkan banyak orang nggak mungkin saya tanya seperti itu. Iya Mas, menurut saya gini loh Mas. Yang penting laki-laki itu mau berusaha Mas, mau kerja apapun yang penting halal, nggak ngerugiin orang lain. Benar Mbak. Ya, kalau ada yang bilang pengamen itu orang pemalas atau apa, menurut saya sih enggak Mas. Kan mereka juga menjual suara ya. Jadi buat saya nggak ada kerja yang pemalas. Pemalas itu yang nggak ngapa-ngapain. Bener Mbak. Wah, kalau misalkan Mbak ngomong kayak gitu, kayaknya boleh nih saya dapat penghasilan dari Mbak. Berarti maksud Mas ini Mas mau nyanyi di depan saya? Boleh. Saya mau request lagu Under the Backbone ya Mas, yang sempurna. Ingetin saya waktu SMA dulu. Loh. Mbak. Enggak Mbak. Saya ngomong kayak gitu barusan bercanda Mbak. Masa iya saya pede nyanyi di depannya Mbak? Loh, emangnya kenapa Mas? Coba aja nyanyi, nggak usah malu-malu. Enggak deh Mbak, saya nggak pede Mbak, suara saya nggak enak loh. Loh, kok bisa gitu sih Mas? Coba aja, belum dicoba, masa udah bilang nggak enak? Masa di depan saya malu, tapi kalau di depan orang-orang enggak? Kan lebih nggak kenal sama orang-orang, harus sama saya kan udah kenal. Iya Mbak, iya. Ya udah deh, kalau misalkan Mbaknya maksa, cuman saya nggak mau nyanyi di sini. Terus? Nanti kalau misalkan saya mau nyanyi, mau dikirim lewat PA aja. Oh, maksudnya mau voice gitu? Iya, Ya udah nanti deh. saya kasih 10 list lagu. Serius? Iya, serius. Iya, Oh iya, iya Mbak, udah deh. kalau saya boleh tanya nih Mbak, Mbaknya ini nggak minder ketemuan sama orang seperti saya Mbak? Loh, kenapa harus minder Mas? Iya. Masnya ganteng kok. Ya, mohon maaf nih Mbak, sebelumnya Mbak ini kan cantik, juga kan kayaknya kalau dilihat-lihat modis dibandingkan dengan saya Mbak, 360 derajat. Udah lah Mas, sama aja. Jadi yang ditakutkan itu takut pas ketemu temen-temennya atau saudaranya, nanti pas ya cuman ketemunya di sini aja yang enak, terus sampai rumahnya saya di ghosting. Aduh. Ya nggak jadi nyanyi deh. Udah Mas, jangan berburuk sangka dulu sama saya. Saya tuh orangnya to the point Mas. Kalau semisal dari awal saya sudah nggak mau, saya nggak akan buang-buang waktu. Berapa menit ini kita bicara, saya nggak akan seperti itu Mas. Saya tuh orangnya to the point intinya Mas. Oh, kalau memang gitu. saya nggak serak, saya nggak saya ada alasan aja buat pulang. Oh gitu. Jadi Masnya udah tenang aja. Kalau saya udah berdiri di sini cukup lama, ketawa-ketawa sama Masnya, berarti saya cocok sama Mas. Oh gitu ya Mbak, berarti fix ya Mbak, Mbak ini nggak ada masalah untuk ketemu sama saya? 1000% fix, nggak ada masalah apapun. Iya siap Mbak, terima kasih Tapi ya kalau Mbak. Masnya juga nggak ada masalah kan? Wah. Mungkin mantan Mas nanti lebih cantik dari Wah saya. Mbak, itu pertanyaan yang konyol sih Mbak menurut saya Mbak. Dalam keadaan saya seperti ini, Mbak tanya seperti itu, wah saya jadi malu Mbak ditanyakan seperti itu. Loh. Kayak yang ekspresi Mbak ini saya punya mantan artis gitu Mbak, gitu maksud Iya, saya. iya. Halo Devi. Ternyata kita ketemu di sini. Iya Gung, sama siapa kamu? Ini calon istri aku. Oh. Bentar. Kamu ini kok berduaan sama orang yang megang gitar? Ini siapa? Ini teman dekat aku. Loh, sayang, kamu inget nggak orang ini? Loh, ini kan yang ngamen di rumah kamu kan? Iya, yang tadi sayang. Loh, bentar. Kamu bilang tadi teman dekat. Iya. Loh, kamu punya teman dekat pengamen? Iya betul, teman dekat aku. Apa? Aduh sayang. Bentar. Tenang sayang, masih kalah jauh sama kamu sayang. Ya iyalah, bentar. Tapi ini serius, kamu punya teman dekat pengamen? Ya serius lah. Ngapain aku bercanda? Emangnya kenapa sih? Kok muka kamu kayak yang keberatan gitu? Devi, kamu tahu nggak? Aku ini siapa kamu? Aku ini mantan kamu. Sedangkan aku kayak gini. Masa teman dekat kamu sekarang kayak gini sih, pengamen? Ya emangnya kenapa Gung? Kalau aku deket sama pengamen, kamu cemburu ya? Apa? Kamu bilang aku cemburu, Dev? Dev, asal kamu tahu ya, Dev.
Nih, teman deket kamu sama aku jauh beda, Dev. Kayak langit dan bumi. Masa iya aku cemburu sama orang pengamen kayak gini? Enggak, Dev, bukan level aku. Ya terus kamu ngapain bilang kayak gitu? Lagian ya Gung, kamu itu cuma mantan aku. Nggak berhak kamu bilang kayak gitu. Iya memang nggak berhak, Dev. Cuman aku kaget aja. Gini ya, Dev. Aku mantan kamu dulu kamu putusin. Lah Ya. sekarang kita ketemu di sini di alun-alun Situbondo, selera kamu rendahan banget. Iya mbak, mbak, kamu nih ya bisa-bisanya bilang pacar aku ini cemburu sama kamu. Ngaca ya, kamu tuh sama aku cantikan aku. Terus ini, lihat nih, teman deket kamu nih beda jauh sama Mas Agung. Gini ya Mbak, kenapa saya bilang cemburu? Soalnya bukan ranah si Agung. Tanya-tanya kayak gitu, nggak penting banget kan. Terus ya Mbak, saya garis bawain ya, saya memang putusin pacar Mbak ini. Tapi asal Mbak tahu, saya mutusin dia bukan karena saya sok kecantikan atau apa. Tapi dia tuh toksik Mbak, dia itu tukang selingkuh. Aduh, kamu tuh alasan aja. Paling kamu ya emang sok-sokan mutusin Mas Agung. Sekarang kamu pasti nyesel kan? Lihat Mas Agung tambah ganteng. Aduh, lihat tuh. Dia pakai mobil sekarang. Kasihan deh kamu nggak bisa pakai mobil sekarang. Aku yakin, Dev, di dalam hati kamu pasti bilang kayak gini, waduh, ternyata Mas Agung sekarang udah sukses ya. Pasti kamu ngucapin kayak gitu kan? Aduh, aku bukannya seudon ya, atau menganggap remeh masa depan orang. Cuman kalau kamu bilang kamu udah sukses, aku tanda tanya besar di dalam pikiran aku. Nggak percaya aku kalau kamu minta sama orang tua kamu. Itu baru aku percaya. Udah ya, jangan sekali kamu merendahkan pekerjaan teman dekat aku. Gini-gini dia tuh kerja, kalau kamu apa? Enggak kan? Udah, Mbak. Devi, pekerjaan teman dekat kamu ini memang rendahan. Iya kan, Bro? Pekerjaan ini kan pekerjaan rendahan. Minta-minta ke orang, ya enggak kan? kok, dia menjual suaranya, bukan minta-minta. Sudah Mbak. Bukannya saya tadi sudah bilang kalau misalkan nggak suka sama saya, paling tidak nggak usah menginjak harga diri saya. Mbak Devi, sudahlah Mbak Devi, nggak usah digubris ucapan. Ya tapi saya nggak terima dong Mas, lagian dia tuh cuma Iya, mantan Ya gak saya. terima lah, karena kamu ini kan malu ketemu Iya, sama Mbak. aku. Soalnya kamu itu panas. Gue be Mbak aja. Devi boleh nggak terima, tapi untuk membela saya berlebihan seperti ini kayaknya nggak usah deh Mbak. Sepertinya kan mereka mengatakan apa yang seharusnya mereka katakan. Nah. Makanya saya memang seperti ini. Iya, tapi Mbak. nggak bisa kayak gitu Mas. Kita sebagai sesama manusia harusnya saling menghargai. Iya, saya tahu. Nggak boleh kayak Loh, gitu. Emang orang kayak gini mau dihargai apaan sih, Dev? kayak apa sih gitu Loh, banget gak naik hargain mobil, orang. Bro, naik Itu- mobil. Itu mobil yang gak ada pantatnya itu. Loh, kamu tak- banggain. Iya dong, sekarang kan memang kayak gitu modelnya. Mas, Mana ada Mbak. mobil kayak gitu? saya ini kesini mau ketemuan sama Mbak Devi, teman dekat saya. Jadi tolong, apa kurang puas? Tadi Mbak itu sudah menghina saya. Iya kurang puas lah. Kita ini mau sekalian ngehina kamu nih sama ini nih mantan aku. Lagian kamu ya, kamu cuma pengamen kayak gini malah sok-sokan ketemu sama cewek-cewek. Kamu fokus kerja dulu, baru kamu cari wanita. Oh sayang, mantan kamu ini nggak tahu. Mbak sini aku kasih tahu nih ya. Ini tadi ya, ini ngamen ke rumahku. Kan aku nggak mau ngasih. Nah dia itu maksa-maksa, genit lagi orangnya. Astagfirullahaladzim. Enggak kok, aku nggak genit. Astagfirullahaladzim, fitnah ya Mbak. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Enggak, aku nggak fitnah kok. Bukan maksa, cuman Mbaknya ini daripada kamu nggak kerja begini ya saya bilang, ya kan saya kerja Mbak. Kalau misalkan Mbak mau dengarkan saya nyanyi, Mbak mau nggak ngasih uang sama saya? Kan saya bener ngomong seperti itu. Iya, udahlah Kok marah Mbak. Mbak nambah-nambahin saya genit Mbak. Udahlah Mbak, gak usah jelek-jelekin saya Mbak. Aduh Dev, ini gimana ya kalau sampai orang tua kamu tahu kamu punya temen deket Ya terus pengamen kayak gini? emangnya kenapa? Ya orang tua kamu pasti bilang, loh Dev, kamu kalau kayak gini ceritanya, kenapa kamu dulu Agung putusin? Kok sekarang pemilihan kamu kayak gini, pengamen, orangnya miskin, rendahan banget. Pasti orang tua kamu itu kecewa, Dev. Apaan sih Gung? Orang tua aku ya nggak akan bilang kayak gitu. Orang tua aku tuh selalu bilang sama aku, yang terpenting cari laki-laki itu yang mau bertanggung jawab gitu. Kenapa, Dev? Tanggung jawab kamu bilang. Devi, orang kayak gini mau tanggung jawab sama kamu? Nggak kira, Dev. Yang ada orang ini nih, pengamen, mau numpang hidup sama kamu. Kamu yang ngerti jadi wanita. Loh Mas, Mas dari tadi ngomongnya jangan sembarangan terus Mas. Saya gak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Bro, dengerin ya. Iya. Kamu ini hanya pengamen. Pendapatan kamu tiap harinya itu gak nentu, iya kan? Iya, Kamu saya mau kalau mau menikah sama orang, kamu mau tanggung jawab gimana? Hah? Kamu kerja aja males. Gimana kamu mau tanggung jawab? Males-males gimana sih? Yang males itu pacar Mbak nih. Sekarang- Mbak, ini pacar Mbak ini.
teman dekat Mbak ini kan badannya masih kuat, masih sehat, masih muda. Kok iya mau jadi pengamen? Gini ya Mbak, kok dari tadi emang omongan Mbak itu bilang saya ini masih muda, masih kuat. Apa ini Mbak ini jangan terpesona dengan saya? Ih, terpesona. Hehehe, kamu kaca ya. Nih, pacar aku ganteng. Nih, lihat. Aku naiknya mobil, bro. Mana mungkin nih calon istri aku terpesona sama kamu. Tapi Mbak sadar gak sih? Pacar Mbak ini kayak plankton loh. Enggak ya, Plankton? ganteng. Iya, plankton di SpongeBob yang warna hijau. Sama tuh. Mentang-mentang aku pakai baju hijau, kamu bilang plankton. Ya tapi sama kulit. Kamu juga hijau. Ya tapi aku beda. Apa jangan-jangan kamu ngelihat story aku ya, aku mau keluar terus kamu pakai baju hijau juga? Sorry. Kalau ini hijaunya Hansip, kalau ini namanya Sage Green. Udah, gak penting banget sih yang dibahas. Mas, mending pergi aja deh Mas dari sini Mas. Loh, kenapa? Kok ngusil aku? Ini emang tempat punya kamu? Enggak kan, ini tempat umum, bro. Ya udah yang kalau- ada, diam kamu. Loh. Yang ada kamu ya yang diusir kalau ada satpol PP. Ya udah kalau gitu kita aja yang pergi yuk, pergi aja. Udah biarin. Ngapain kita harus pergi lagian? Yang pertama kali datang di sini tuh kita, bukan mereka berdua. Devi, bener Mereka kata- berdua aja yang buang-buang waktu. Kamu kurang ajar banget ya. Enggak sengaja Mas, sorry Mas. Kenapa sayang? Kamu punya mata nggak? Sorry Mas. Emangnya? Ini kaki aku. Nah, jatuhin kita. Kurang ajar banget. Pacar aku ya. Apaan sih? Beda aturan banget. Kan gue udah bilang kalau nggak sengaja. Ngapain dijambak-jambak? Lagian bukan kaki Mbak kok yang kena. Gak sengaja. Terima. Gak sengaja malah ditekan. Itu bukan gak sengaja namanya, itu sengaja. Apaan sih plankton? Ya udah bisa Mas. nggak sih gak usah Paling teriak-teriak? tidak Mas, kalau Mas bisa ngerasakan sakit, Mas harusnya nggak menghina orang. Kan menghina orang itu bikin orang itu sakit hati. Bentar. Kamu bilang aku menghina. Aku kan ngomong mulai tadi dan juga di rumahnya Hikmah. Aku ngomong apa adanya kan. Tuh Mas, sekarang, Masa aku menghina kamu? Enggak sekarang kok. gini Mas. Mas bolehlah ngomong fakta. Sekarang kalau misalkan saya itu ngejek sesuai fakta gimana? Ya gak apa-apa. Oh enggak, Tapi orang kayak seperti kita mana mungkin punya Mbak, keburukan. paling tidak. Kamu itu olahraga. Masa iya sudah dewasa badannya kecil kayak gini? Terima nggak? Kamu kurang ajar banget ya. Kamu kurang ajar banget ya. Aduh, bilang calon istri aku kecil. Apaan sih? Mas, itu Kamu sebagai cowok juga kecil. enggak apa-apa. Udah. Dev, kasih tahu nih ya sama temen dekat kamu ya. Ih, apa? Kasih tahu apa? Yang dari tadi gak ada aturan kan? Jangan sembarangan ngomong sama orang Loh, kaya. Emang kamu sembarangan juga kan? Loh, ya orang aku- kaya dan miskin ya. Loh. Itu pantas Kita juga, itu kan? ngomong sesuai fakta, bukan sembarangan. Iya, kalau aku Ya, gak tapi kan apa-apa. yang dikatain calon pacar aku juga sesuai fakta. Ngapain Dev, harus kalau salah, plankton? orang kaya kayak aku naiknya mobil, meskipun ngomong bebas itu ke orang miskin kayak orang ini gak apa-apa. Kalau orang ini ngomong sembarangan sama aku, no. Loh, sih. nah, itu namanya gak adil Mas. Iya, Mana kita tuh sila sama keadilan di mata sosial bagi Allah. seluruh Indonesia? Berarti kan kalau gitu gak adil namanya. Oh, Mas iya. menghina kan harusnya dihina. Bentar. Yang nih, Plankton. mobil ini idaman aku. Iya, Aku berjanji nih sama kamu dan juga Devi dan juga orang ini, aku bakal punya mobil kayak gitu. Itu kayaknya mobil aku Iya sayang, kamu harus beli mobil kayak gitu nanti ya sayang. Mobil kamu sembarangan ngomong, itu mobil mahal. Itu Mas. Oh, ya Mas. Ya Mas. Loh, si Jeki, Mas Samsul, Mas Gogon. Jack, kamu ngapain kesini Jack? Ini ada yang nyariin kamu. Bos. Bos. Bos Danang. Bentar, kalian apa kabar? Kalian ngapain kesini? Saya kesini mau ngasih kabar baik, Bos. Mas Gogon. Bos gimana? Mas? Kabar baik, emangnya kenapa? Gini, Bos. Warisan papanya Bos Danang ternyata jatuh ke Mas Danang semua. Hah? Bukan ke Ibu Tiri Mas Danang. Bentar. Warisan papa jatuh ke aku semua. Tuh, ini maksudnya gimana sih? Iya, Mas. Semua harta almarhum papanya Mas Danang itu jatuh ke Mas Danang, bukan ke Ibu Tiri Mas Danang. Loh, kok bisa? Iya Mas, kemarin saya sama Samsul menemukan surat itu Mas, wasiat. Iya, Mas. Surat wasiat itu tertulis bahwa semua harta papanya Mas Danang itu jatuh ke Mas Danang semua. Hah? Oh, bentar. Mas Samsul ini serius, Mas? Kalau
Mas Gogo sama Mas Samsul ini menemukan surat wasiat dari Papa? Iya Mas, serius. Saya aja kesini mau jemput Mas Danang. Saya tadi ke kosannya Mas Danang, tapi katanya Mas Danang ada di alun-alun, katanya mau ketemuan sama teman dekatnya. Oh, iya Mas Samsul, saya memang ada di sini. Pak, bentar Pak. Berarti bilang sama kamu. pengamen ini orang kaya Pak? Iya mas, bener mas. Itu mas, mobilnya punya ya Bos Danang ini. Apa? Iya Mas, Bos Danang ini ada konflik sama ibu tirinya karena ibu tirinya itu ingin menguasai semua harta almarhum papanya Bos Danang ini. Jadinya Bos Danang ini diusir dari rumah. Jadi gitu ceritanya. Serius Pak? Iya serius. Iya, jadi semenjak papa aku meninggal, perilaku ibu tiri aku itu sama anak-anaknya itu kayak yang tidak menghargai aku. Jadi mereka seakan-akan mengusir aku dan ingin menguasai apa yang papa aku itu tinggalin buat mereka. Terus Mas Dana pergi dari rumah dan jadi pengamen. Iya, ya untuk bertahan hidup ya aku satu kos-kosan sama temanku ini. Oh Iya, Jack. Pak, bentar Pak. Tapi ini serius kan Pak? Serius Mas? Serius mas. Masih. Kok nanya bola balik malah tadi? Iya Pak. Emangnya kamu siapa? Dia orang yang menghina Enggak. bosnya mas-mas berdua ini. Hah? Enggak. Kamu menghina bos saya? Enggak Pak. Enggak Pak. Iya Pak. Udah. Di sini tempat umum. Kalau misalkan kamu mau mengadakan konflik sama orang ini, jangan di sini. Ini tempat umum nggak enak. Kamu jangan kurang aja sama bos saya. Iya, Sul. Pak. Hah? Sul, udah. Aku nggak pernah ngajarin kalian ini untuk keras sama orang lain, kecuali orang itu main fisik, ngerti kan? Iya bos. Iya, Udahlah, kalau masalah kayak gini, aku masih bisa nahan. Karena ya mereka mengatakan apa yang mereka lihat. Kan mereka itu nggak tahu faktanya sebenarnya aku ini siapa. Ya bos. Oh iya Mas, saya cuma mau ngingetin ya sama Mas. Mas itu jangan sombong Mas. Apalagi yang Mas sombongin itu bukan hasil jeripaya Mas sendiri. Kalau saya boleh jujur Mas, tanya sama mereka berdua Mas, saya masih ada ayah saya. Saya nggak pernah tuh sombong sama orang lain. Meskipun keadaan saya itu ya layak banget Mas, tapi enggak, saya tidak menyombongkan apa yang diberikan orang tua saya sama saya. Denger Kalau tuh. nggak percaya tanya aja sama si Samsul sama si Gogon ini, ya enggak? Denger gue. Iya, Bos, bener. Nih, kalau orang kayak beneran kayak gini, gak kayak kamu. Bos saya ini orang baik. Kalau misalkan saya tadi mau melawan Mas, kenapa saya nggak mukulin kepala kamu pakai gitar saya? Iya mas. Saya pegang bos. Makanya jangan sombong jadi orang. Ya, hati-hati, itu gitar peninggalan papa aku. Iya bos. Oh, jadi sekarang gimana ini? Terus bagaimana saya ngurus suratnya? Bos Danang mending pulang dulu ke rumah. Urus semua di rumah bos. Iya bos, bener bos. Ibu tiri aku di sana apa enggak? Iya bos. Katanya mau minta maaf sama Bos Danang. Tapi setelah ini aku nggak mau tinggal sama mereka. Itu terserah Bos Danang aja. Yang penting Bos Danang tahu semua. Iya. Yang penting kalian ya saksinya. Ya, Kalau Bos, misalkan ya, Bos. ada apa-apa, nanti kalian juga yang membela aku. Siap, Siap, siap bos. Mari bos. Iya sebentar. Oh ya, Devi, gimana kalau sekarang aku ajak ke rumah aku? Yuk. Sekarang? Iya. Ya boleh. Jack, kamu kesini kan naik mobil aku kan ya? Iya. Jack, aku minta tolong ya, sekalian kamu ikut ke rumah aku. Di rumah aku kebetulan ada kolam renangnya. Wah. Kamu kan suka berenang. Iya, serius nang. Iya, tapi aku minta tolong ya, kamu bawa sepeda motor. Oh ini, oh Jack, kamu bawa sepeda motor teman deket aku ya, nggak apa-apa. Kebetulan rumah aku nggak jauh-jauh amat kok dari sini. Oke, siap. Ya udah, gimana, kamu mau nggak? Iya. Kamu cantik kok pakai baju kayak gini. Iya. Gak usah ganti baju. Nggak usah. Yaudah. Oh ya Mas, saya duluan ya Mas. Saya cuma nitip satu kata sama Mas. Jangan pernah Mas itu menghina profesi orang lain Mas. Jangan salahkan takdir jika suatu saat profesi orang lain itu menjadi profesi kamu sendiri. Assalamualaikum. Yuk. Hai Jack. Iya. Jangan sombong-sombong ya. Mari Mas. Oh ya Cul, itu taruh di bagasi belakang. Iya bos, siap. Oh ya Devi, Devi, makasih ya Devi. Astagfirullahaladzim. Makasih ya Devi. Kan sampai mau jatuh. Tadi kamu sampai belain aku seperti itu di depan mereka.
Iya Mas Danang, santai aja, Iya. nggak usah bilang makasih. Jadi aku yakin kok sama kamu, kalau kamu jadi istri aku, kau pasti jadi istri yang bikin aku bahagia. Mas jangan gitu, malu. Ya udah yuk, kita langsung ke rumah. Iya yuk. Ayek, ikutin aku ya, Jack. Iya. Cigon. Ya bos. Sayang, malu banget kita sayang. Ya iyalah, apalagi aku. Aku tadi sampai bilang, sayang aku berjanji bakal beli mobil seperti itu. Iya sayang. Gak taunya mobil itu punya, oh ya itu mas pengamen. Terus aku tadi kan nggak ngasih uang saya waktu dia ngamen, aku malah ngehina. Iya, Ternyata sayang. dia orang kaya sayang, rumahnya aja ada kolam renang. Iya, dia kan bilang barusan ke temennya itu. Aduh, Sayang, ini harus jadi pelajaran buat kita. Nanti jangan lihat orang dari luarnya sayang. iya bener kamu sayang. Buktinya aja contohnya yang tadi ya kan. Tadi kita menghina mas-mas itu, gak taunya dia di atas kita. Iya sayang. Nah, udah sekarang gak usah dibahas. Kita gak usah makan-makan. Kita pulang aja yuk. Iya. Aku udah bad mood nih. Iya sama aku juga. Iya.